Selamat malam semua, kembali lagi di Seduhan Malam bareng aku Alwi. Ya, bentar lagi Natal nih kan. Nah, di segmen kali ini kita akan membahas tradisi iblis menjelang Natal yang tentunya pasti belum kami ketahui nih kan. Sebelum masuk ke ceritanya, dukung terus channel Seduhan Malam dengan cara subscribe, like, dan komen juga ya kalau ada saran atau ide konten lainnya yang bakal kita bahas ya. So, langsung aja kita masuk ke segmen Doyan Cerita. Bagi kebanyakan orang Indonesia, termasuk saya nih, Santa Claus pasti muncul saat Natal kan? Saya bukan pemeluk agama Kristen sebelumnya ya. Namun melihat Santa Claus membagi-bagi merupakan sebuah perayaan membagi kasih ya. Buat seorang anak, hadiah bukan saja berarti fisik, namun pelajaran memberi dan berbagi yang menjadi kekal dalam pikiran seorang anak. Dengan memberi juga bisa berarti berbagi kebahagiaan. Dan nilai ini pun saya pikir bernilai universal juga ya. Dan kebetulan dalam agama Kristen, Santa Claus adalah lambang berbagi. Nah, kalian tahu nggak kalau Santa Claus itu punya teman yang jahat? Kebanyakan yang kita tahu, baik di televisi atau media lain, Santa Claus memiliki teman-teman ginum ya, atau makhluk kecil yang membantunya membagikan hadiah, yang biasa kita lihat dengan kereta luncur yang ditarik rusa kutub. Santa Claus membagi hadiah buat anak-anak yang berperilaku baik. Kalau anak-anak yang nggak baik, mereka dapat apa nih? Nah, disinilah teman Santa Claus akan membagi sesuatu pada anak yang tidak baik. Dia akan memberikan si anak tadi arang, dan biasanya dia akan datang dan memecut si anak nakal tadi. Kadang dia pun mau menjewer juga. Bentuknya menyeramkan dan dia adalah Krampus. Di Austria, Jerman, dan negara lainnya terdapat tradisi unik. Tapi tradisi ini sedikit menyeramkan sih. Saat Natal, Sinterklas umumnya memberikan hadiah kepada anak-anak yang baik ya. Nah, di beberapa negara Eropa ada Saint Nicholas yang memberi hadiah buat anak-anak. Makhluk mitologi Yunani yang sering disebut Krampus ini kebalikannya dari Santa Claus yang biasanya dianggap baik. Dia adalah teman jahat dari Saint Nicholas. Krampus akan mendatangi anak-anak yang bersikap buruk. Krampus digambarkan berwujud seperti separuh iblis dan separuh kambing. Digambarkan pula Krampus lahir dengan membawa rantai serta seikat ranting kayu untuk memukul anak-anak nakal. Dalam beberapa kasus, dia dikatakan memakannya atau membawanya ke neraka. Karena mirip karakteristiknya, Krampus kerap melekat dengan setan dalam mitologi Yunani. Nama Krampus sendiri berasal dari kata dalam bahasa Jerman, yakni Krampen, yang artinya cakar. Dalam mitologi Nordik, Krampus dikisahkan sebagai anak dari Hel. Hel sendiri merupakan penguasa Helheim atau dunia orang-orang mati. Anak perempuan termuda keturunan Loki atau dewa jahat dengan raksasa wanita Angerboda. Dalam cerita rakyat di Jerman, Krampen menghukum anak-anak yang bersikap buruk dengan menculik mereka ke sarangnya. Nah, legenda Krampus ini adalah bagian dari tradisi Natal di Jerman. Biasanya dimulai di awal bulan Desember. Krampus bakal datang ke pemukiman di malam sebelum tanggal 6 Desember. Dan inilah yang dinamakan Krampus Night. Pada tanggal 6 Desember juga ada tradisi Nikolaustag atau Hari Saint Nicholas. Di saat itu juga anak-anak akan melihat ke dalam sepatunya di luar rumah. Untuk apa? Untuk melihat hadiah yang didapat. Tapi kalau anak-anak tersebut nakal atau sering bersikap buruk, maka mereka akan mendapatkan ranting kayu. Dalam cerita lain disebutkan kalau Krampus berkeliling dengan Saint Nicholas dan mendatangi semua anak-anak. Nah, saat ini di Austria, Jerman, Hungaria, Slovenia, dan Republik Ceko akan ada laki-laki dewasa yang mabuk dan turun ke jalan saat Krampus Night tiba. Tradisi ini dinamakan Krampus Love, artinya Krampus Run. Orang-orang akan berlarian karena Krampus mengejarnya. Nah, bukan cuma anak-anak, saat perayaan Krampus Night dimulai, para Krampus ini juga menakuti orang dewasa. Gimana, berminat ditemui Krampus? Nah, itulah tadi tradisi menjelang Natal dari negara luar ya. Mungkin ada yang belum tahu nih kalau tradisi menjelang Natal di Indonesia. Biasanya orang Indonesia menyambut Natal dengan membunyikan sirine dan lonceng. Itu biasanya orang Ambon yang melestarikan itu ya. Dan ada juga tradisi ngejot dari Bali. Dan masih banyak lagi ya. Kalau pengen kita bahas tentang tradisi yang ada di Indonesia, bisa di komen ya.
Sebelum mengakhiri videonya, jangan lupa dukung kami terus dengan cara subscribe, like, kalau bisa di komen yang banyak supaya channel Seduhan Malam bisa berkembang terus nih. Oke, aku Ali pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.